Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eli dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 atau kelompok 1 genap Fisika Dasar ingin mempresentasikan tentang fenomena asas Black. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Egy Francisca, dan teman-teman saya, Alifa Kamelia Ramadhani, Linda Apriliani, dan Sucireri Rakasiwi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang asas Black. Asas Black berbunyi bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Asas Black ini berlaku yang pertama jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberi kalor pada benda yang lebih dingin hingga suhu keduanya sama. Yang kedua yaitu jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Kemudian yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Nah, asas Black ini dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas merupakan kalor yang dilepaskan oleh suatu zat, sedangkan Q terima merupakan kalor yang diterima oleh suatu zat. Asas Black ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fenomena dalam penerapan asas Black ini terjadi pada pembuatan minuman susu yang tidak terlalu panas. Jika kita ingin membuat minuman susu yang tidak terlalu panas, maka kita campurkan air dari termos, yaitu air panas yang dicampur dengan air dingin, sehingga suhu air akan menjadi tidak terlalu panas. Hal ini terjadi karena di dalam gelas terdapat interaksi antar zat benda yang memiliki suhu berbeda. Jika dua cairan bersuhu berbeda dicampurkan dalam satu wadah, maka benda panas akan memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Jumlah kalor yang diserap oleh air dingin juga sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh air panas, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Hal ini sesuai dengan asas Black yang berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih rendah. Dalam peristiwa ini, air panas memiliki suhu yang lebih tinggi daripada air dingin. Oleh karena itu, air panas akan melepas kalor dan air dingin akan menerima kalor, sehingga terjadi interaksi yang menyebabkan suhu air dalam gelas menjadi tidak terlalu panas. Untuk fenomena yang kedua adalah ketika mandi terasa hangat setelah kehujanan. Ketika kehujanan dan mandi, tubuh kita akan merasakan bahwa air yang digunakan untuk mandi akan terasa lebih hangat. Hal ini termasuk dalam asas Black. Jika dibandingkan antara suhu tubuh dengan air hujan, maka suhu tubuh lebih tinggi. Jadi ketika kita kehujanan, tubuh akan memberikan kalor kepada air hujan yang mengalir pada tubuh kita, sehingga kalor dalam tubuh berkurang dan suhu tubuh pun akan turun. Suhu tubuh turun yaitu menandakan bahwa tubuh kita merasakan kedinginan. Ketika mandi setelah hujan akan bersifat kebalikan, yaitu suhu tubuh kurang dari suhu air. Akibatnya, air memberikan kalor ke tubuh sehingga tubuh seolah-olah merasakan hangat. Fenomena ini terjadi pada tubuh kita tidak melibatkan benda yang sama. Sebenarnya yang terjadi adalah penyerapan kalor oleh lingkungan. Tetapi, tubuh kita dapat merasakan sensasi hangat karena hal ini berdasarkan dengan teori asas Black. Kemudian untuk fenomena yang ketiga yaitu pipa penukar kalor. Alat ini banyak digunakan di kawasan industri yang fungsinya untuk memanaskan suatu zat atau udara dalam sebuah wadah. Di dalam pipa, air panas mengalir seperti udara panas dari proses pemanasan dalam alat yang disebut boiler. Tabung penukar panas ini ditempatkan dalam bejana dengan air atau udara untuk pemanasan, sehingga panas dipindahkan ke sana secara konveksi dan konduksi. Proses ini terjadi dengan cara air panas mengalir dalam tabung yang mengantarkan panas secara konveksi dalam tabung. Dari bagian dalam pipa dan permukaan pipa ini, kalor akan dihantarkan secara konveksi pada zat cair atau udara. Heat exchanger atau alat penukar kalor dengan aliran searah, temperatur fluida mengalir dengan arah yang sama dan keluar pada sisi yang sama.
karakter heat exchanger jenis ini, temperatur fluida dingin yang keluar dari heat exchanger atau TCO tidak dapat melebihi temperatur fluida panas yang keluar atau THO, sehingga diperlukan media pendingin atau media pemanas yang banyak. Jenis ini merupakan penukar kalor yang paling tidak efektif. Adapun rumus untuk penukaran kalor yang terjadi yaitu MC atau dikali CC dikali TCO min TCI sama dengan MH dikali CH dikali THO min THI, di mana MC sama dengan massa air per kilogram, CC adalah kapasitas panas per KCl per Kg per C, CH sama dengan kapasitas dingin, TCO sama dengan suhu air dingin yang keluar dari heat exchanger, TCI sama dengan suhu air dingin yang masuk ke heat exchanger. Sekiranya pemaparan materi kami mengenai asas Black ada kurang salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.